Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat berjumpa lagi ya Bapak Ibu. Kiranya semakin hari kita semakin bersuka cita, bergembira. Semakin hari kita semakin merasakan bahwa Tuhan sedang terus-menerus bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih tiap saat, tiap hari Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang kepada Tuhan kapanpun, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pandu bagi setiap langkah kehidupan kami. Kami mohon di dalam kami membaca firman ini, ada tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Supaya kami diinspirasi, kami diteguhkan oleh firman-Mu, dan kami mantap untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, tentu saja dengan sangat sadar kenapa sampai penulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa pada waktu tertentu itu seolah-olah status Yesus dan keberadaan Yesus itu lebih rendah dari malaikat-malaikat. Padahal kan kita tahu Tuhan Yesus adalah Putra Allah dan Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Nah, kenapa sih dikatakan bahwa pada waktu tertentu Yesus itu situasinya, keberadaannya seolah lebih rendah dari malaikat. Nah, hal ini mau menggambarkan bahwa pada waktu Tuhan Yesus harus menjalani penderitaan, disalibkan dan mengalami maut. Nah, saat itulah dikatakan bahwa Dia lebih rendah dari malaikat-malaikat. Nah, karena kan malaikat-malaikat tidak mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus. Yang mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus, digantung di kayu salib, itu merupakan hukuman hina dan seterusnya, cuma Yesus yang mengalaminya. Nah, karena itu dibilang Dia lebih rendah. Tetapi justru penderitaan ini mengekspresikan cinta kasih sayangnya kepada manusia, kepada dunia ini, dan justru melalui penderitaannya itu, atau bisa dikatakan perendahan juga ya, menderita kayu salib itu kan rendah Bapak Ibu. Justru melalui perendahan itu, Yesus mendapat mahkota kemuliaan dan hormat. Karena itulah Ia justru ditinggikan karena Ia direndahkan. Dia ditinggikan karena Ia mengalami peristiwa perendahan itu, digantung di kayu salib untuk memikul dosa dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sekarang ini, satu contoh yang menarik, yang menunjukkan bahwa orang direndahkan, tapi sebetulnya itu jalan untuk dimuliakan. Ya, kita lihat Bapak Ibu kalau kita baca kisah-kisah dan nonton film tentang
Ibu Teresa di Kalkuta, itu gimana ya Bapak Ibu ya, seorang suster itu kan bisa aja dipandang tinggi ya. Mengikuti pendidikan suster, melalui proses yang tidak gampang untuk ditabiskan, katakanlah begitu, sebagai suster. Dan sebetulnya juga mendapat jaminan-jaminan kehidupan yang baik di biara gitu. Tapi pelayanan yang Suster Teresa lakukan, yang ia dedikasikan untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang termiskin dan orang miskin. Dia pergi melayani mereka yang berbau, yang tidak dipedulikan oleh sesama, bahkan dibuang oleh keluarga, juga tidak dipedulikan oleh pemerintah pada waktu itu. Itu Yesus, Ibu Maria itu, Bunda Teresa itu turun untuk melayani. Seperti dia mengambil bagian dari orang-orang itu, seperti orang-orang yang direndahkan. Tapi justru perbuatannya itu, ketika ia turun untuk melayani orang-orang yang menderita, orang-orang yang dipandang masyarakat tidak berharga, orang-orang rendah, pemerintah pun tidak peduli kepadanya, justru tindakan Ibu Teresa yang turun itu justru dia ditinggikan, dia dimuliakan. Ya, mungkin tidak semua orang kagum barangkali. Syukur-syukur kalau semua orang kagum. Tapi banyak sekali orang yang kagum dengan dedikasi pelayanan kemanusiaan seperti ini. Kadang-kadang juga Bapak Ibu barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang terlibat pelayanan, baik di gereja atau di masyarakat. Bagi orang yang tidak terlibat pelayanan, mungkin dia bisa lifestyle-nya dengan gaya berbusana, make up, fashion, dan sebagainya. Dia pergi ke tempat-tempat menyenangkan. Tetapi orang yang melayani sesamanya, dengan segala kesederhanaannya, dia datang melayani, bekerja, mempersiapkan segala sesuatu demi kebaikan sesamanya, demi kebaikan teman-teman segereja, demi kebaikan komunitas iman. Dia kerja ini, kerja itu, bahkan kadang-kadang mungkin dilihat seperti ini siapa ya? Kok kerja bisa seperti itu? Nah, tapi sebetulnya dengan pekerjaannya dia, yang dia turun seperti itu, melakukan banyak hal, bekerja untuk sesama, Allah meninggikan. Orang seperti itu layak dihormati, layak mendapat respek dari sesamanya. Kalau dia bicara, orang pasti mendengarkan. Karena apa? Karena dia nggak bicara kosong. Dia bicara dan dia bekerja. Dia tunjukkan itu. Nah, tapi ketika dia bekerja bisa saja orang melihat, kerja yang begini, angkat ini, pikul ini, bikin ini. Orang-orang mungkin nggak mau. Kasih orang lain saja. Tapi si orang ini, demi pelayanannya, dia mau melakukan apa saja. Demi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin di masyarakat juga begitu. Ada orang-orang tertentu, dia bisa memilih untuk tidak peduli melayani orang lain. Tetapi dia memutuskan untuk memilih melayani orang lain dan berkorban. Mengorbankan diri. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang terjun langsung, melayani sesamanya, orang-orang yang menurut saya patut mendapat respek, dan kenyataannya juga banyak orang yang respek dengan orang-orang yang baik hati dan mau bekerja seperti itu. Barangkali seperti itu Bapak Ibu, Yesus yang rela turun melayani, ya, menjadi rendah, disalibkan, ya, dituduh sebagai orang berdosa. Tapi justru itu jalan untuk pemuliaan dirinya. Kita meneladani Tuhan kita, direndahkan, mungkin kita juga merendahkan diri, tidak apa-apa, kita bekerja, kita bahkan mungkin ketika disakiti, mungkin diperlakukan yang kita merasa tidak adil, hati kita terluka, enggak apa-apa, jalani itu. Nanti Tuhan juga yang akan meninggikan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, rela untuk direndahkan, rela merendahkan diri juga melalui kesediaan kita, dedikasi kita untuk bekerja melayani orang lain. Biarlah Tuhan yang meninggikan setiap orang yang merendahkan diri. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami berterima kasih. Tuhan adalah jalan kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami berusaha sungguh-sungguh untuk meniru apa yang telah Tuhan lakukan. Kami rela merendahkan diri, rela direndahkan, supaya Tuhan kami dapat memuliakan nama-Mu, dapat menyenangkan hati Tuhan,
dan hati sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya.